Ini kuncinya banget sih kalau seleksi kampus mereka itu CV. Ya. Itu kunci banget sih karena itu seleksi awal. Ketika teman-teman udah lolos di situ. Jadi ya gimana caranya CV menarik, otomatis kan kita harus penuhin dulu CV-nya dengan cara cari pengalaman di kampus. Halo semua, balik lagi bersama saya Richie Wijaya di channel YouTube-nya Richie Wijaya pastinya, dan masih di segmen Rich Talk, dan tetap masih bersama kita Kak Naili. Halo semuanya. Halo semuanya. Nah, Kak Naili, tadi kita udah bahas nih terkait dengan internship, magang. Dan magang itu kalau sekarang kan lagi hits ya. Mungkin menjadi populer lah akhir-akhir ini. Organisasi udah kayak kalah gitu. Dulu kan mahasiswa berlomba-lomba organisasi. Jadinya orang pengennya ikutin semua program Merdeka Belajar, ya kan? Ikut ISMA, ikut MSIB, terus ikut pertukaran mahasiswa, Bina Desa, banyak sekali program-program yang menurut saya memang menarik, ya kan? Nah, tapi Kak Nelly ini juga pernah mengikuti salah satu program, tepatnya di semester lalu ya? Semester lalu itu program magang studi independen bersertifikat, MSIB. Jadi ikutnya yang magangnya ya, bukan studi independennya? Saya yang magangnya, Pak. Ikut yang magangnya. Boleh cerita nggak kira-kira ini kenapa milihnya magang, terus kenapa pilih perusahaan ini? Oke. Yang pertama kenapa milihnya magang? Saya tuh kan anak teknik yang angkatan pandemi banget ya, Pak Richie. Padahal teknik ini notabene adalah orang yang selalu praktik. Di lab, selalu ke lapangan. Terus saya ngerasa waktu itu saya udah gatel banget di rumah waktu online, Pak. Terus saya ngapain kayak, kenapa saya teknik hanya di depan laptop gitu kan, Pak? Bahkan praktikum pun saya batunya di kamera gitu, kayak gimana jadi. Dari itu saya merasa kayak waktu itu jujur saya ada di titik dimana kayak insecure gitu loh, Pak. Saya ngerasa kayak insinyur-insinyur zaman dulu itu bisa hebat ya karena mereka banyak praktek, lah saya cuma di depan laptop gitu kan, Pak. Nah, kebetulan bersamaan dengan itu launching lah program Kampus Merdeka dari Pak Nadiem Makarim gitu kan. Dari situ saya baru ngerasa kayaknya ini kesempatan yang bagus banget gitu loh, Pak. Apalagi zaman dulu magang itu kan kita harus ninggalin kuliah kan, Pak. Itu kita cuti atau kita ambil waktu pas libur, dan itu kan nggak bisa lama. Nah, ternyata di program ini kita bisa ikut magang yang mana kita dikonversi ke mata kuliah. Jadi udah nggak perlu kuliah, kita bisa dapat ilmu yang banyak dan dibiayain pemerintah pula gitu. Dan dapat relasi lagi. Dapat relasi dan koneksi juga. Nah, terus waktu itu berangkat dari situ kayaknya cocok nih ikut programnya ini. Terus kenapa harus di batubara, di perusahaan yang itu, perusahaan yang kemarin saya tempati, karena perusahaan tersebut merupakan salah satu dari produsen batubara terbesar di Indonesia. Kayak goals-nya anak-anak tambang dan geologi banget gitu kan. Dan adanya di Kalimantan juga, itu suatu pulau yang belum pernah saya datangi sebelumnya. Jadi kayak kapan lagi nih bisa punya kesempatan di sini. Dan satu lagi yang membuat saya tertarik ke program ini adalah gini, Pak. Kalau kita magang biasanya itu cuma sendirian kan, Pak, atau berdua sama teman. Kalau program Kampus Merdeka itu kita benar magang yang seangkatan gitu, Pak. Jadi di perusahaan ini tuh ada 92 orang kalau saya. Tapi dari perguruan tinggi seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia kan ya. Jadi tuh saya ngerasa di sana tuh terbang, naik pesawat, landing tuh rame banget 90-an orang. Kita tinggal di satu asrama. Yang satu ada yang dari teknik, ada dari manajemen, yang bagian finance-nya, terus dari hukum ngurusin yang legalitasnya, terus juga ada teman-teman dari teknik mesin, pertambangan, bahkan pariwisata ada, Pak. Untuk ngembangin UMKM sekitar juga kayak gitu, Pak, di sisi wisatanya. Di situ saya jadi ngerasa seru nih program ini buat diikutin gitu. Mantap. Berarti banyak sekali nih hasilnya dari magang kemarin ya, Kak. Tapi sebelum ke sana, tadi kita ngomong masalah konversi. Karena konversi itu kan juga menjadi yang bikin galau gitu ya, Pak ya. Saya ngurusin magang aja tuh yang ya udahlah gimana ya gitu ya. Yang ribet juga dosennya sih, Pak, pada saat konversi ini gitu kan. Benar. Karena juga sistem pendidikan kan di semua perguruan tinggi tidak bisa kita samaratakan. Semua orang punya uniqueness masing-masing gitu kan. Jadi tapi gini, tadi menariknya adalah berarti 20 SKS-nya terkonversi. Wah, keren. Makanya gabung ke FTKI-nya Universitas Trisakti. Iya, betul banget. Prodi lain juga gitu loh, Pak, banyak yang konversi. Banyak ya prodi-prodi lain yang udah konversi. Apalagi juga di Trisakti kalau nggak salah baru-baru ini mendapatkan hibah terkait dengan program Merdeka Belajar. Nah, jadi program Merdeka Belajar itu juga ada hibahnya dan mereka
alhamdulillah semua prodi dan insya Allah sebentar lagi tata kelola MBKM di Universitas Trisakti akan disahkan. Jadi lebih apa ya lagi, ibarat kata mahasiswa dan seluruh stakeholders yang ada itu lebih tahu lagi bagaimana pengelolaan MBKM di Universitas Trisakti, gitu ya. Nah, Kak, tadi terkait dengan Kakak berarti langsung onsite ya, langsung di lapangan untuk magangnya. Nggak kepikiran maksudnya, tapi tadi udah dijawab sih masalahnya ya. Emang orangnya hobinya senangnya di lapangan, ya kan? Senangnya di lapangan. Tapi kalau misalnya dikasih alternatif deh, mau di lapangan atau di kantor? Kantornya kayak Google. Kayak Google ya. Di kantor tapi seminggu sekali visit deh, gitu. Harus ke lapangan gitu. Kayak energinya beda. Padahal di Google, kantor Google kan ada lapangannya juga kan ya? Iya. Ada kan? Berarti tetap pengen aja ya untuk lapangan pengen di lapangan juga. Sih, Pak. Sebenarnya yang dicari apa sih, Kak, kalau di lapangan itu? Sesuatu yang beda sih, Pak. Apanya yang beda? Orangnya sama, temennya sama. Kadang ini mungkin agak sulit dipahami beberapa orang ya, Pak. Cuman kadang kayak saya tuh bosan kalau kerja di depan laptop aja gitu, Pak. Kalau di lapangan, jadi di onsite itu pun ada kantornya, Pak, pakai kontainer kecil gitu. Ada kantornya di lapangan. Di dalam kontainernya ada AC juga? Ada. Jadi di pit batubara itu ada wifi-nya dan ada AC-nya juga. Nah, kalau saya bosan, saya keluar, terus di gazebo tuh saya bisa lihat ada eksavator, ada alat-alat berat yang lagi ngangkut batu baranya, bunyi titit. Itu tuh sesuatu yang kayak relaxing banget. Apalagi di situ saya bisa ngelihat lapisan batuan yang dibuka berkilo-kilometer. Saya bisa lihat, oh ini yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan ada di bawah permukaan, kok kita bisa lihat gitu kan, Pak. Jadi kayak sesuatu yang itu juga healing juga sih, Pak. Saya pernah di pengeboran itu juga, saya tidur siang di batang pohon. Terus kan di pengeboran kan di hutan belantara ya, Pak, ada toilet juga, ya kayak gitulah kehidupannya. Terus wudhu pakai air rawa, terus sholat di tanah yang lumpur-lumpur gitu tuh kayak hal yang menantang gitu. Menyenangkan gitu ya. Menyenangkan. Tapi kalau nggak salah kemarin sempat juga waktu di sana itu sakit ya, kayak itu sakit apa itu waktu itu? Biasa, alergi Pak. ya? Ini pertama alergi kan? Iya, alergi juga. Terus habis itu mungkin kecapean ya, Pak ya. Awal excited sih, cuman ternyata tahu roster tambang. Jadi tuh di tambang ada rosternya tuh 14 hari kerja, 1 hari libur gitu, Pak. Jadi kayak hari-hari itu kita kerja baru dapat libur setelah 14 hari. Di situ saya pernah ada kecapean juga di situ. Oh, dan Kakak ngapain sih? Boleh nggak sedikit cerita ngapain gitu selama 14 hari itu? Nah, bedanya program magang yang kampus Merdeka sama magang lain, kalau kampus Merdeka ini kita diberi jabatan fungsional, Pak. Jadi kita sebagai apa gitu ada. Jadi saya itu sebagai pit geologist, ada teman saya yang sebagai geodetic engineer, ada yang sebagai finance dan lain sebagainya, data analyst. Nah, di situ saya sebagai geologist yang emang tugasnya itu ke lapangan terus. Nah, di situ kalau di geologi ini kita dibagi dua. Ada yang di tahap namanya tuh eksplorasi, ada yang tahap namanya eksploitasi. Nah, eksplorasi ini tuh masih dalam tahap pencarian batu baranya ada di mana. Jadi masih di hutan-hutan, ngebor satu titik ke titik lainnya buat tahu di titik ini dapatnya apa aja ya ke bawah. Kalau titik sana apa aja, nah itu dieksplorasi. Kemudian tugas saya di sana adalah ikut pengeboran gitu, Pak. Jadi kayak analisa perhitungannya juga, kira-kira di titik yang mau kita bor sekarang tuh batu baranya kan ketemu di kedalaman berapa ya. Itu waktu itu saya coba ngitung juga. Nah, setelah itu nanti setelah dibor keluar sampelnya itu kita bisa tahu, oh yang hitam batu bara, yang warnanya ini batu lempung, terus yang ini batu pasir gitu. Terus di sampling, terus datanya kita otomatis kan data di lapangan tuh yang ala kadarnya Pak, ditulis tangan. Nah, tugas kita setelah sampai di base camp input lewat Excel, lebih modern lagi pakai software gitu. Kalau dieksploitasi karena udah dibuka, pertambangan udah berjalan, itu kita kerjasama juga tentunya sama teman-teman dari departemen lain ya kan, teman-teman tambang, teman-teman geodesi, survei. Jadi di sana kita lebih ke controlling aja, kita bekerja sama gimana caranya pertambangannya tuh target produksinya dapat tercapai. Terus kita juga monitoring apakah keadaannya sudah seharusnya sepertinya gitu. Jadi sebenarnya, Kak, konsepnya itu kalau di dalam dunia pertambangan itu mereka sudah punya target awal untuk menghasilkan sekian ton atau menemukan titiknya dulu, baru ditargetin untuk kapasitas tonnya. Oke, kalau itu sebenarnya studi awalnya ada yang namanya eksplorasi itu tadi sih, Pak. Jadi memang geologis nih, geologi juga yang bisa tahu kira-kira di daerah mana itu cadangannya seberapa, ada batu bara seberapa ton gitu. Nah, nanti dari situ baru ditentukan titik pengeborannya. Nah, karena yang namanya eksplorasi itu kan masih studi awal, jadi
kita masih yang kita prediksi belum tentu benar juga. Nah, disitulah saatnya kita menguji apakah udah benar atau belum, itu melalui pengeboran antar titik tadi gitu, Pak. Tapi kan untuk analisis awalnya nggak mungkin sampai miss-nya atau errornya lebih dari 5%, 10% kan? Ya. Oke. Nah, Kak Nelly, kalau tadi pengalaman magangnya, kira-kira kalau Kak Nelly ada saran kepada teman-teman, Kak Nelly juga organisasi nggak? Organisasi. Ya. Tapi ini bukan untuk comparing keduanya ya. Iya. cuman kejadiannya tuh pasti akan ada dilema untuk anak organisasi sekarang. Karena kan ada yang mikir apa harus ikut terusin organisasi ya, atau malah yaudah saya kayaknya mau fokus deh sama magang, karena magang pun harus di luar kampus dan harus 6 bulan pun full, sehingga kan untuk komunikasi dan intens untuk datang kampus akan semakin ada hambatan nih. Iya, betul. Kakak lebih milih mana? Saya kalau suruh milih simpel jawabannya, Pak. Dua-duanya tapi di waktu yang berbeda. Jadi karena gini, waktu kita masih maba, kita tentu belum bisa magang. Ilmu dasar belum ada kan, Pak. Kita masih banyak mata kuliah, nggak boleh keluar kampus, belum ada basic ilmu. Jadi yang mau kita terapkan di perusahaan apa kan takutnya bikin malu ya, Pak, kalau belum bisa kerja segala macam. Nah, jadi semester awal saya organisasi, Pak. Saya fokusnya di organisasi. Gimana cara saya tahu bersosial, punya relasi, punya koneksi. Terus juga nggak hanya, saya bukan tipikal orang yang join organisasi itu cuma buat jadi I.O. ngadain acara gitu ya, Pak. No, sama sekali. Saya kalau ngadain webinar ya saya harus jadi pesertanya juga yang mendengarkan gitu kan. Bukan hanya accept Zoom aja gitu kan. Nah, di situ. Jadi pas awal-awal saya organisasi, tapi makin ke atas saya makin fokus ke magang, Pak. Karena kalau magang itu kompleks juga, kita nggak cuma dapat ilmu terapannya, kita juga belajar organisasi loh, Pak, dari magang ya kan, Pak. Kita kayak berinteraksi sama orang-orang yang ternyata umurnya jauh di atas kita gitu. Koordinasi untuk kerjaan dan sebagainya. Apalagi kadang kalau di tambang tuh lebih banyak bapak-bapaknya gitu ya. Jadi kita kayak belajar gimana caranya kita harus bisa beradaptasi secara cepat bersama bapak-bapak yang mungkin karakternya beda ya. Ada yang jokes-jokesnya masuk, ada yang enggak, ada yang mungkin nggak bapak-bapak jangan tunjuk saya. Oh ya, bapak-bapak. Kena lagi. Itu sih, Pak. Oke, berarti kedua-duanya ya. Pilihan yang baik loh. Tapi kalau sekarang ditanya magang sih, Pak. Kalau sekarang. Iya, kalau sekarang. Karena udah ibarat kata kesempatan untuk berorganisasi, kasih ke kaderisasi untuk berikutnya lah ya. Udah jangan lagi lah ikut-ikutan untuk yang bagaimana internal. Oke, nice. Jawabannya bagus sekali teman-teman ya, karena memang benar ketika kita mau magang itu jangan sampai kita kosong juga. Apalagi kalau misalnya kita nggak punya soft skill yang dimanfaatkan untuk berinteraksi dengan, apalagi dengan mentor di sana, pimpinan di sana, kan sangat disayangkan sekali. Ketika kita magang, kita juga secara langsung bawa nama jurusan, universitas. Itu sesuatu yang dipikul gitu ya, jadi harus benar-benar dipersiapkan dengan baik. Karena kalau sekali sudah senang perusahaan dengan kampus tersebut, itu bisa nanti continue. Iya, dan buktinya di semester ini ada di fakultas saya perusahaan yang sama. Ada. Saya cek. Benar. Dan itu terbukti kok kan naik. Jadi ada beberapa perusahaan yang, dong Pak, ini bisa nggak mahasiswanya tambah lagi? Jadi minta nambah. Iya. Gitu. Jadi kan memang Trisakti gitu, Bro. Bahkan waktu itu awal saya sempat ada bahkan ini waktu awal ikut program magang ini, sebelumnya saya belum tentu jadi juga ikut program magang ya, Pak, karena waktu itu dari kampus saya tuh mahasiswa pertama yang MBKM di jurusan saya, Pak. Jadi kayak prodi saya tuh masih bingung bisa nggak dikonversi, dan bahkan dari pihak perusahaannya ngadain Zoom sama dosen saya untuk bernegosiasi gitu. Jadi gitu sih. Itu selalu ada sih untuk konsolidasi antara mitra sama dengan perguruan tinggi gitu. Tapi alhamdulillah lancar ya, Kak. Berarti penting sekali bagi Kakak yang magang saat ini. Penting banget. Penting banget. Mau lagi? Mau lagi. Ayo tolong yang ada informasinya nggak apa-apa bisa taruh di bawah. Tapi kan fenomena magang ini ya, Kak, sekarang kita lihat kan banyak sekali cross dari program studinya ke bidang keahliannya dan lain sebagainya. Menurut Kak gimana? Tiba-tiba gini, ada orang manajemen pengen masuk ke dunia gaming, ya kan? Atau kebalikannya deh, ada orang teknik pengen ngambil di accounting. Itu gimana tuh, Kak? Kebetulan kalau di prodi saya itu kita hanya diperbolehkan magang ketika mata kuliah yang diambil itu linear dengan pekerjaan yang akan kita lakukan di perusahaan, Pak. Nah, jadi kebetulan yang kemarin saya ambil itu emang linear sih. Semua yang mata kuliah di semester tersebut saya pelajari pada saat magang. Tapi kalau misalnya pandangan saya sih terhadap kayak gitu,
kalau jauh agak susah sih Pak kayaknya ya Pak. Ini gimana caranya kita akan jadi seorang sarjana teknik ketika kita mungkin nggak ngerti hal-hal dasar yang karena kita magang tadi gitu. Dan pasti juga banyak mitra yang menyediakan peluang pekerjaan sesuai dengan bidang kompetensi kita ya. Jadi jangan takut. Tapi berkata gini, teman-teman kan bisa melamar kalau nggak salah lebih berapapun ya, nggak ada batasannya. Nggak ada batasannya. Ada teman saya 70 Pak, bener. Dia scrolling sampai ini. Tapi lulus nggak? Gitu. Lulusan. Oh lulusan. Jadi saran saya lamar aja nggak apa-apa. Gitu. Sebar benih banyak-banyaknya ya kan. Nanti tinggal ya mana yang nanti justru di sini MSIP itu program yang membuat mahasiswa menjadi jumawa. Kenapa begitu Pak? Karena dia bisa diterima lebih daripada satu mitra dan dia memilih mitra yang mana dia mau dipilih. Iya. Iya kan? Bener nggak? Iya. Kalau misalnya kita udah selesai kan kita yang sibuk nyari ini mau masuk ke sini, mau masuk ke sini. Kalau sekarang tuh kesempatannya justru mahasiswa yang milih yang mana ya, yang mana yang ngasih penawaran baik ya Ini kan? sungguh disia-siakan nggak sih Pak kalau teman-teman nggak mau ikutan kampus Merdeka dan fasilitasnya sebanyak ini gitu. Betul. Nah mungkin ada tips nggak Kanai untuk adik-adik kita, adik-adik kan yang nanti mungkin mau magang atau yang sedang magang saat ini atau nanti yang mau magang masih belum yang kayak ngapain sih magang, mager mendingan nanti kupu-kupu aja kuliah pulang. Mungkin apa tipsnya Kak, silakan. Kalau menurut aku sih magang itu kan suatu bagian dari experience juga ya. Saya memang belum lulus, cuman katanya banyak saya dengar dari seminar juga salah satu pengalaman magang itu termasuk pengalaman yang cukup dipertimbangkan juga. Betul. Apalagi kalau misalnya nih teman-teman magang dari kampus Merdeka. Karena kalau dari kampus Merdeka di webnya aja ada tulisan program magang ini dijamin kualitasnya oleh Kemdikbud. Betul. Jadi bukan asal-asalan magang yang kita kerja datang terus makan gaji buta atau gitu. Atau cuman fotokopi atau nyetin kopi gitu ya. Itu nggak ada sama sekali. Saya nggak pernah nyentuh mesin fotokopi sejujurnya sampai hari ini. Bener-bener mengerjakan job desk yang emang seharusnya untuk posisi itu. Iya, itu. Kalau misalnya kita teknik ya kita dilatih gimana jadi engineer gitu. Kita harus gimana gini-gininya. Jadi teman-teman nggak usah takut. Ya tapi yang penting kita juga mempelajari dulu. Kita mau magang di posisi yang mana, di perusahaan apa. Terus kira-kira semester kita tuh udah semester berapa? Kalau masih semester bawah, jangan dulu, kuliah dulu, selesain kewajiban, banyakin penelitian sama dosen atau mungkin penulisan juga, karena itu akan cukup membantu sih Pak. Betul sekali, karena kan kalau di teknik juga kita ada belajar software dulu, udah bisa pakai suatu software tertentu, baru pas kita magang ilmu-ilmu yang di kampus bisa kita aplikasikan dengan baik. Betul. Dan gimana caranya? Ini kuncinya banget sih kalau seleksi kampus mereka itu CV. Ya. Itu kunci banget sih, karena itu seleksi awal. Ketika teman-teman udah lolos di situ, jadi ya gimana caranya CV menarik, otomatis kan kita harus penuhin dulu CV-nya dengan cara cari pengalaman di kampus. Dan sebagai mahasiswa Trisakti, jangan takut. Iya. Karena kita punya fasilitas untuk pengecekan CV-nya. Iya. Gimana tuh Pak? Ada di Pusat Karir. Jadi silakan teman-teman kunjungin untuk websitenya Pusat Karir. Silangnya apa Pak? Jadi di situ ada untuk pengecekan CV ITS. Jadi tinggal masukin aja untuk CV-nya. Nah nanti tinggal dicek. Lalu nanti ada poin-poinnya seperti Turnitin. Wow. Yang berapa persen sudah oke. Ayo. Jadi Kaneli Ji bertahu kalau ada fasilitas ini. Oke, harus dicoba lagi Kaneli. Nanti. Karena itu udah daftar tapi kan di CDC-nya. Nanti tinggal cek aja ada tuh layanan untuk terkait dengan pengecekan CV ITS. Nah, teman-teman, tadi mungkin kalau di awal ini bahas kalau masalah magang itu pasti akan panjang sekali. Dan cuma karena masalah waktu jadi kita harus persingkat. Nanti insya Allah nanti di kemudian hari kita akan undang lagi Kak Nelly. Kalau Kak Nelly ikut magang lagi yang kedua. Ya. Nah, tadi di awal-awal kita pernah bahas Kak Nelly itu aktif juga loh sebagai volunteer, ngajar, terus juga aktif di media sosial. Salah satunya kalau mau cari tahu tips and trick mengenai magang, cek aja deh TikToknya Kak Nelly sama Instagramnya banyak informasi di sana. Nah, nanti kita akan kupas lebih lanjut terkait dengan dunia lainnya Kak Nelly. Iya. Kira-kira apa saja yang dilakukan sama Nelly? Serem ya Pak, dunia lain. Enggak dong. Ya, kita cek ya bareng-bareng ya. Tapi setelah yang satu ini, bye-bye semuanya.